Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya tidak akan sharing atau memberikan analisa mengenai saham. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai aksi corporate action dari saham Tebik ya. Jadi ini juga sesuai request dari teman-teman semua, bahwasanya ada yang tanya, Mas, tender offer itu apa sih? Mas, kira-kira kalau semisal aku mengikuti tender offernya untung atau rugi ya? Nah, tujuan perusahaan melakukan tender offer apa sih? Nah, beberapa pertanyaan tersebut yang membuat saya membuat video ini, teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman supaya bisa tahu beberapa corporate action perusahaan, jadwalnya seperti apa, misal kayak dividen, kayak stock split, kayak tender offer, itu kan merupakan program atau jadwal corporate action dari perusahaan. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa langsung aja buka di aplikasi RTI Business. Nah, ini teman-teman bisa download aja di Play Store atau App Store. Kemudian teman-teman masuk searching ya kode sahamnya, misalnya Tebik di sini. Nah, terus teman-teman tinggal geser aja, pilih corporate action. Nah, di sini kan ada pilihan dividen nih. Ini saya klik, ada dividen, ada stock split, sama tender offer dan RUPS. Teman-teman pilih tender offer. Nah, di sini langsung ada jadwal Tebik ini melakukan tender offer melalui Digital Infrastruktur Asia Ltd. Ini sebanyak 2,4 miliar lembar saham atau setara dengan 10,97%. Nah, harganya di 3.200. Penawarannya itu di tanggal 22 Juni 2022 sampai expirednya di tanggal 22 bulan 7 2022. Kemudian pembayarannya akan dilakukan di tanggal 3 bulan Agustus 2022. Oke ya, di sini jelas ya. Jadi sekarang udah tanggal 24, berarti kemarin sudah start dimulai ya untuk penawaran tender offer dari Tebik. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan pada teman-teman semua apa sih sebetulnya tender offer itu. Jadi gampangnya ya teman-teman ya, tender offer itu biasanya dilakukan oleh investor besar atau perusahaan yang akan mengambil alih atau mengakuisisi sebuah emiten atau perusahaan, contohnya Tebik ya. Dalam hal ini contohnya Tebik. Jadi si investor ini melakukan atau mengajukan penawaran kepada Tebik supaya mendapatkan saham melalui skema tender offer. Nah, tender offer ini diberikan hak kepada investor publik, terutama teman-teman semua yang punya sahamnya Tebik. Nah, sebelumnya si Tebik ini sudah melakukan tender offer ya dengan investor besar. Nah, di sini yang saya baca untuk investor besarnya ini yang melakukan tender offer adalah Digital Infrastruktur Asia Ltd atau BDI. Nah, ini sebelumnya sudah melakukan pembelian itu sebanyak 62,38% sahamnya Tebik pada bulan April 2022. Nah, ini sekaligus membeli beberapa pemegang saham sebelumnya ya. Jadi yang pertama itu dari PT Provident Capital Indonesia itu sebesar 22,23%. Nah, perusahaan ini dikendalikan oleh Winanto Kartono ya. Dia sebagai komisaris Tebik. Kemudian yang kedua adalah dari PT Wahana Anugrah Sejahtera. Nah, ini adalah anak usaha dari SRTG ya, Saratoga Investama Sedaya, atau perusahaannya milik Bapak Sandiaga Uno. Nah, ini sebesar 24,97%. Nah, meskipun begitu,
PT Wahana Anugrah Sejahtera ini masih memiliki 9,26% sahamnya Tebik. Jadi sebelumnya si BDI ini atau Digital Infrastruktur ini sudah melakukan pembelian atau tender offer di bulan April ke investor-investor besarnya, seperti yang salah satunya perusahaan atau anak usahanya milik Saratoga atau Sandiaga Uno, seperti itu. Nah, ternyata dari pembelian tersebut masih kurang. Jadi karena masih kurang, otomatis harus diberikan hak kepada investor publik nih. Nah, sebanyak 10,97%, seperti itu. Tujuannya supaya investor publik ini memiliki hak yang sama dengan investor mayoritas atau investor besar tersebut. Nah, kenapa sih Mas Anton kok nggak beli di pasar ini aja, di pasar sekunder? Langsung aja dibeli, nggak usah melalui skema tender offer. Karena teman-teman, kalau semisal si investor besar tersebut atau BDI langsung melakukan pembelian di pasar reguler, nah itu otomatis akan mempengaruhi dari pergerakan dari Tebik, dan itu volatilitasnya otomatis tinggi. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau beberapa kepentingan, makanya di sini si BDI ini harus melakukan tender offer dengan investor publik ya. Jadi di harga 3.200. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang, ini harga sahamnya Tebik itu di harga sekitar 2.890 pada penutupan tanggal 24 sore hari ini tadi. Jadi jauh ya. Jadi penawarannya di 3.200, sedangkan harga pasar sekarang itu 2.890. Anggap aja di buletin di 2.900. Itu kalau semisal teman-teman melakukan tender offer di sahamnya Tebik di harga 3.200, ketika teman-teman punya harga di 2.900, antara 2.900 ke 3.200, teman-teman otomatis memiliki selisih atau cuan yang lumayan ya kalau kita lihat seperti itu. Namun hal ini juga mengandung resiko, karena kalau semisal semuanya ini 10,97% saham yang diserap oleh BDI ini ternyata kelebihan permintaan, otomatis ya risikonya teman-teman sahamnya juga nggak akan dibeli, atau mungkin dibeli secara proporsional seperti itu. Gitu ya. Jadi gampangannya logikanya nih, ada investor besar nih, dalam hal ini BDI, si A misalnya. Nah, si Tebik ini kan perusahaan nih kayak gitu. Nah, si BDI ini melakukan atau mau melakukan pembelian saham ke investor publik atau di bursa. Nah, jadi otomatis saham-saham di milik masyarakat akan dibeli nih sama BDI dengan harga yang tinggi, which is otomatis itu akan menguntungkan investor retail kayak gitu. Nah, sehingga di sini tidak ada manipulatif di pasar. Ini juga sebetulnya sudah sejalan sih dengan aturan OJK. Jadi aturan OJK-nya memang seperti itu. Oke ya, itu mengenai penjelasan tentang tender offer. Terus berikutnya ada pertanyaan nih lagi, Mas ngapain sih, tujuannya tender offer itu apa gitu ya. Nah, tadi sebetulnya sudah sempat saya singgung ya. Jadi pengertiannya sudah, sekarang tujuannya melakukan tender offer ya. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Kenapa si investor besar ini atau BDI ini melakukan tender offer? Nah, yang pertama adalah tujuannya untuk mengakuisisi sebuah perusahaan yang dilakukan oleh penawar. Berikutnya, perusahaan biasanya atau si Tebik ini membutuhkan pendanaan baru dari investor besar. Jadi otomatis adanya
aksi corporate action ini kayak gitu. Terus berikutnya perusahaan ingin go private gitu sih. Itu beberapa tujuan dari tender offer. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa? Kayak gitu. Nah, kelebihannya setiap transaksi yang dilakukan akan diketahui secara transparan oleh penawar atau investor besar yang mengakuisisi sahamnya Tebik. Dalam hal ini adalah BDI. Kemudian berikutnya adalah kesempatan untuk menguasai perusahaan target jika usulan tender offer diajukan oleh penawar disetujui. Jadi tender offer ini juga sebagai ajang untuk mengakuisisi pemegang saham mayoritas teman-teman gitu. Kemudian kekurangannya adalah harga penawaran yang akan dibeli lebih tinggi dari yang ditawarkan. Jadi otomatis kan karena harga pasar sekarang untuk Tebik ini di sekitar 2.900, sedangkan kesepakatannya harus membeli di harga 3.200 atau gampangannya harus nebus atau membeli sahamnya yang ada di masyarakat senilai 3.200. Nah, otomatis kan si BDI ini atau investor besar ini membeli dengan harga tinggi seperti itu. Nah, jika semisal saham yang ditawarkan publik itu ternyata berkurang atau nggak terserap semuanya, ya si penawar BDI ini harus membeli semuanya atau menyerap semuanya saham yang ditawarkan tersebut. Kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin semoga teman-teman di sini paham ya mengenai tender offer. Intinya sih selama tender offer itu lebih harganya lebih tinggi di atas harga pasar, ya teman-teman investor retail yang kepengen menebus atau istilahnya mengisi form dari tender offer Tebik ini, ya ada potensi cuan di sana istilahnya. Kalau saya hitung-hitung sih kemungkinan ya kalau sekarang harganya 2.900 dengan harga tender offernya di 3.200, ya adalah potensi profit sekitar 9% seperti itu. Dan jika itu semuanya bisa terserap secara proporsional atau secara rata seperti itu. Tapi resikonya ya itu tadi teman-teman, kalau semisal ternyata nggak terserap atau semisal udah kelebihan permintaan mengenai tender offernya, ya teman-teman otomatis nggak dapet tendernya, nggak dapet haknya. Nah gitu teman-teman ya. Semoga apa yang saya jelasin ini ke teman-teman semuanya paham ya gitu. Semua yang saya informasikan ini hanya disclaimer aja, tidak ada unsur ajakan untuk teman-teman melakukan pembelian dan penjualan saham. Hal ini hanya semata-mata buat pertimbangan investasi teman-teman aja. Itu ya. Nah, kemudian buat teman-teman yang belum memiliki akun di Mira Aset, saya siap bantu. Teman-teman bisa langsung aja japri di nomor WA saya di 085735144144, atau nanti bisa saya taruh panduan registrasi online opening account di link deskripsi ya. Nanti jadi teman-teman bisa klik linknya di bawah ini. Oke, mungkin itu dulu ya penjelasan saya mengenai tender offer dari Tebik. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, minta tolong teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan share. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.